Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih berjumpa lagi dengan saya Kakak Lina Ikrimadina. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang teks anekdot. Apakah anak-anak masih ingat sedikit materi teks anekdot yang telah kita pelajari minggu yang lalu? Minggu yang lalu kita belajar sedikit tentang pengertian teks anekdot ya, sekaligus makna tersirat dari teks anekdot. Nah, hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang cara membedakan teks anekdot dengan humor. Kemudian juga akan belajar lebih lanjut tentang pola penyajian teks anekdot. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam belajar nanti kita diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Semoga ilmu yang akan kita pelajari dapat bermanfaat dan berguna. Yuk, langsung saja kita mulai belajar tentang teks anekdot. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar sedikit tentang teks anekdot. Sedikit mengulangi ya, pengertian dari teks anekdot, yaitu sebuah cerita yang berisikan kritikan atau sindiran terhadap tokoh tertentu atau seseorang yang penting, yang juga mengandung unsur humor. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut, yaitu membandingkan anekdot dengan humor. Apakah teks anekdot itu berbeda dengan humor? Berikut saya melampirkan teks humor yang saya ambil dari buku Bahasa Indonesia. Anak-anak bisa membuka-buka buku untuk menemukan teks humor ini. Saya bacakan. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lebur. Ini dilema dalam hidupku. Memang ini salahku, jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu, kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawonara, dari Durianto. Kemudian ini merupakan surat balasan dari tukang sayur. Membalas tentang suratmu itu, brokoli-brokoli sudah kubilang, jangan tiap datang rambutmu selalu kucai, jagungmu tak pernah dicukur, disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare, kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel. Terus terang saja cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi. Aku mau hidup seledri. Cabe deh, dari Sayurati. Nah, apakah teks humor ini mempunyai perbedaan dengan teks anekdot? Mari kita selidiki. Apakah ide ceritanya diangkat dari kejadian nyata? Ternyata ide cerita yang diambil pada humor tersebut hanyalah sebuah ceritaan rekaan atau imajinasi saja. Misalnya, surat cinta itu biasanya menggambarkan perasaan cinta, perasaan sayang, atau perasaan rindu. Namun yang ada di surat tadi malah ada unsur-unsur melenceng. Misalnya, surat kentang, itu kan artinya tentang suratmu, begitu kan? Tapi dipelesetkan menjadi kentang. Jadi itu merupakan rekaan atau imajinasi saja. Kemudian, apakah masalah yang diangkat dalam humor tersebut berkaitan dengan tokoh publik dan kepentingan masyarakat umum? Ternyata masalah yang diangkat pada teks humor tersebut adalah cerita sehari-hari atau peristiwa yang umum terjadi dan tidak berkaitan dengan tokoh publik dan kepentingan masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, apakah ada makna tersirat yang disampaikan dalam bentuk kritik atau sindiran di dalamnya?
ternyata di dalam teks humor tadi tidak ada makna tersiratnya. Kemudian, apakah tujuan komunikasi pencerita hanya untuk menghibur atau ada tujuan lain? Ternyata tujuan komunikasi teks tersebut hanya sebagai hiburan saja. Coba bandingkan dengan teks anekdot berikut. Kemarin kita sudah membaca ya teks anekdot berikut, jadi pastinya anak-anak sudah tahu kira-kira kritik apa ya yang disampaikan, yang ditujukan pada para pejabat. Ternyata kritikan itu ditujukan pada para pejabat untuk jangan rakus, jangan seenaknya saja. Jabatan itu ada masa berhentinya. Jangan kok ingin terus-terusan menjabat terus. Pada suatu masa harus legowo, harus mundur untuk memberikan ruang kepada calon-calon pejabat lain yang mungkin lebih muda dan lebih kreatif atau lebih inovasi. Kemudian, apakah di dalam teks skrip anekdot ini ada tujuannya? Ternyata tujuannya itu tidak hanya untuk menyindir para pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatan, tetapi jauh lebih dari itu, yaitu untuk menasehati. Kalau sudah habis masa jabatannya, ya harus legowo. Kalau seumpamanya tidak menang kampanye, ya sudah, jangan marah-marah. Begitu. Jadi makna tersirat itu dimaksud lebih mengarah pada pesan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot. Pesan moral itu dapat diambil dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Nah, sekarang kita cari perbedaan antara anekdot dan humor. Ide cerita anekdot dosen yang menjadi pejabat itu merupakan peristiwa nyata, sedangkan surat cinta tadi itu merupakan rekaan. Aspek isi, ternyata masalahnya itu terkait dengan tokoh publik, yaitu para politisi, dan menyangkut orang banyak. Sedangkan surat cinta tadi itu masalahnya kehidupan sehari-hari atau umum. Nah, sekarang aspek fungsi komunikasi. Untuk anekdot tadi fungsinya yaitu untuk menyampaikan kritik atau sindiran. Sedangkan surat cinta itu tadi untuk menghibur. Kemudian aspek makna tersirat. Anekdot itu makna tersiratnya yaitu menyadarkan para pejabat agar bila jabatannya habis, mereka bersedia untuk turun dari jabatan dan siap digantikan oleh yang lain. Sedangkan makna humornya di surat cinta itu tidak ada. Nah, ini berikut perbedaan dari anekdot dan humor. Sekarang kita belajar tentang persamaan anekdot dan humor. Ternyata keduanya sama-sama mengandung humor atau unsur kelucuan. Meskipun ide cerita dalam anekdot diangkat dari kejadian nyata, tetapi cerita yang disajikan sama dengan anekdot, yaitu sama-sama rekaan. Namun cerita rekaan dalam anekdot itu disajikan dengan berbagai cara, misalnya dengan mengganti nama tokoh, waktu, dan tempat peristiwa terjadi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola penyajian teks anekdot. Anak-anak tolong diperhatikan ya. Ini ada ada teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV. Bisa dibaca sendiri antara dialog dengan narasi. Ternyata meskipun teks anekdot ini sama-sama isinya sama, ternyata pola penyajiannya bisa disajikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dialog, kemudian yang kedua itu narasi. Apakah anak-anak bisa membedakan antara penyajian dialog dengan narasi? Ternyata
Pola penyajian dialog itu menggunakan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung dari pembicaraan. Misalnya, contoh ciri-cirinya diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Itu contohnya ada, loh apa hubungannya? Kemudian huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Ini tulisannya Y, ya, Udin tahu sebabnya. Y ini huruf besar. Kemudian yang ketiga, antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda titik dua. Nah, di sini ada tanda titik duanya seperti ini. Udin, tanda tanya, tanda tanya. Walaupun di narasi tadi ada tanda kutipnya ya, tapi berbeda dengan dialog karena di dialog ada titik duanya ini yang menandakan bahwa itu merupakan dialog, sedangkan narasi ini tidak ada titik duanya, jadi itu perbedaannya ya. Nah, kalau gambar ini termasuk pola penyajian apa ya? Coba diperhatikan. Ini ada seorang anggota DPR yang berkata, studi banding ke luar negeri itu sangat perlu, sambil pergi ke bandara sambil membawa koper. Terus ada yang berceletuk. Hasilnya setelah Bapak DPRD pulang, ada yang berkata, hasilnya koper jadi beranak pinak ya Pak. Nah, itu merupakan dialog karena ada seseorang yang mengucapkan. Jadi pola penyajian anekdot tersebut yaitu dialog. Nah, sekarang kita akan belajar tentang isi dari teks anekdot. Ini judulnya yaitu gaji besar. Ada yang mengechat, halo dengan siapa di sini? Kemudian jawabannya dengan Bapak Anwar. Kemudian dibalas, oh Bapak Anwar, apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Bapak Anwar menjawab, wah mau banget, gimana caranya? Terus dijawab, kerja Pak. Nah, itu merupakan kritikan atau sindiran, karena sindiran pada orang yang hanya ingin mendapatkan gaji besar, kekayaan, dan jabatan secara instan, tetapi tidak mau berusaha terlebih dahulu. Nah, makna tersiratnya ya, kalau mau kaya harus mau bekerja. Sekarang, apakah kalian sudah bisa membedakan teks anekdot dan humor? Untuk mengetes pengetahuan kalian, coba baca 3 teks berikut ini dan sebutkan manakah yang termasuk teks anekdot dan mana yang merupakan humor. Kalian bisa menjawab pertanyaan ini di kolom YouTube komentar ya. Jangan lupa dengan format nama, nomor absen, dan kelas. Silakan baca teks pertama ini. Apakah teks ini merupakan teks humor atau teks anekdot? Selanjutnya, teks yang kedua. Kalau kecepatan, silakan di pause ya, biar bisa dibaca dengan lebih lambat. Apakah teks ini termasuk teks humor atau teks anekdot? Jawab di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya teks yang ketiga. Apakah teks ini merupakan teks anekdot atau teks humor? Silakan jawab pertanyaannya di kolom YouTube komentar. Nah, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Sekarang saya akan memberikan
kutipan atau quote dari Corrie ten Boom. Orang-orang yang melontarkan kritik bagi kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran. Kira-kira apa ya maksudnya pengawal jiwa kita? Begini, misalnya saya dikritik oleh kakak saya bahwa tulisan saya itu sangat kecil, jadi tidak bisa dibaca. Itu dikritik sama kakak saya. Nah, saya setelah mendengar kritikan kakak saya, ingin membuat tulisan saya menjadi bagus, menjadi bisa dibaca. Jadi secara langsung kakak saya itu melontarkan kritikan yang membuat jiwa saya itu menginginkan untuk maju ke depan itu dengan lebih baik lagi, membuat tulisan saya menjadi lebih bagus dan lebih besar dan jadi bisa dibaca. Begitu. Jadi kalau anak-anak diberi kritikan itu jangan marah-marah ya, diterima, kemudian dijadikan motivasi agar bisa melakukan hal yang Anda lakukan dengan lebih baik lagi. Jadi jangan marah-marah kepada orang yang mengkritik itu. Jadikanlah kritikan sebagai suatu motivasi. Nah, itu tadi cara membedakan teks anekdot dengan humor. Ternyata teks anekdot itu memiliki sedikit perbedaan ya dengan humor. Apakah anak-anak sudah sanggup membedakan anekdot dengan humor? Apabila sudah bisa, tolong anak-anak menjawab pertanyaan yang tadi telah disampaikan ya. Tulis di kolom komentar dengan format nama, nomor absen, dan kelas. Terima kasih banyak telah memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.